Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan cahaya bagi umat manusia. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Selamat datang di podcast Alisan. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting banget, yang menjadi salah satu program unggulan yang ada di SIT Alisan Legenda, yaitu program Tahfiz Quran di SIT Alisan Legenda, beserta kisah inspiratif para peserta yang ada di SIT Alisan Legenda. Hari ini saya bersama salah satu ustadz, yaitu Bapak Ustadz Sulaiman SPD Hafizullah Ta'ala. Beliau adalah selaku koordinator dari program Tahfiz Quran yang ada di SIT Alisan Legenda. Sebelum kita mulai, mungkin kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Ilham. Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz, Ana senang banget bisa ngundang antum di acara podcast Alisan. Insya Allah kita akan bahas-bahas ya Ustaz ya, tentang program Tahfiz yang ada di SIT Alisan Legenda. Ini sangat menarik Ustaz ya, karena apa ya, karena sekolah-sekolah Islam adalah banyak yang dipertanyakan, atau banyak yang wali murid juga banyak menanyakan sekolah di SDT Alisan ini programnya apa gitu ya kan. Nah, nanti kita akan bahas tentang program yang ada di SIT Alisan Legenda, dan salah satu program unggulannya yaitu Tahfiz Quran gitu ya. Baik, nanti kita akan kumpas tentang program yang ada di SIT Alisan Legenda. Baik, pemirsa Alisan Legenda, saya nggak mau terlalu banyak mukadimah. Kita langsung bertanya kepada Ustadz. Dan ngomong-ngomong Ustadz, ada peserta cilik ini siapa Ustadz? Sebelum kita mulai Ustadz. Baik Pak Ilham, insya Allah dari ini kita menghadirkan salah satu siswa kami gitu ya di SDT Alisan Legenda, yaitu Sayyidah Hasna Arif. Dia dari kelas 5D. Kelas 5D. Nanti insya Allah di segmen kisah nanti kita paparkan tentang mungkin prestasinya dia yang telah menghafal berapa juz, kemudian prestasi-prestasi yang lain yang telah beliau dia diperoleh gitu selama dia menjadi siswa di SDT Alisan Legenda. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, sangat menarik ya. Mudah-mudahan nanti kita akan bahas. Baik, Ustadz, kita masuk di sesi pertanyaan Ustadz. Ya, ini bisa dijelaskan Ustadz ya, secara formal bagaimana sih konsep untuk program Tahfiz Quran yang diterapkan di SDIT Alisan Legenda? Baik, terima kasih Pak Ilham. Pertama sebelum saya jawab gitu ya, saya ingin menyapa terlebih dahulu mungkin kepada pemirsa podcast Al-Ihsan gitu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Baik, Pak Ilham, di hari ini saya sangat gembira sekali Pak Ilham, karena sempat diundang untuk mengisi podcast Al-Ihsan membahas tentang program tahfidz di SDT Alisan Legenda. Baik, terkait pertanyaan tadi Pak Ilham mengenai tentang konsep umum daripada program tahfidz kita ya, saya jelaskan insya Allah. Yang pertama, karena program tahfidz ini sesuai dengan visi dan misi daripada
Yayasan Alisan As-Sunnah, Pak. Jadi di antara visi dan misinya adalah membentuk generasi yang Qur'ani ya. Iya, Jadi tidak jauh lah kalau Al-Qur'an itu merupakan pedoman bagi orang-orang Islam ya. Jadi di sini kita program ini kita berusaha untuk menggencarkan. Jadi lebih kepada program unggulan ya. Tadi telah dibahas Al-Qur'an menjadi program unggulan di SDT Alisan Legenda. Berikutnya dari visi misi tersebut ya Pak Ilham, maka kita memiliki program ya. Pertama merupakan program tahsin ya. Jadi sebelum kita melangkah ke hafalan itu ada program tahsin ya. Kemudian ada program tahfidz itu sendiri ya. Setelah itu ada program murojaah ya. Ini sangat penting karena murojaah itu sangat kuat kaitannya dengan hafalan ya. betul. Kemudian nanti ada program tafsir. Jadi selain di sini kita menghafalkan Al-Qur'an, maka kita terapkan tafsir secara umum. Jadi biar anak-anak itu selain daripada dia menghafal Al-Qur'an, dia itu tahu isi daripada kandungan ayat-ayat yang mereka hafalkan ya. Kemudian nanti ada program tasmi, yaitu setoran 1 juz sekali duduk bagi anak-anak yang telah mencapai hafalan 1 juz. Kemudian selanjutnya adalah melalui program tersebut maka kita membuat suatu target. Jadi berjalannya program tersebut itu ada target yang kita tentukan. Umpamanya di tahun ini ya target daripada hafalan kita itu 3 juz ya. Jadi selama 6 tahun minimal siswa itu bisa mencapai target 3 juz tersebut. Nah, 3 juz. seperti itu. Kemudian target tersebut maka disesuaikan dengan kemampuan ini Pak Ilham, disesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Makanya kita tidak mentargetkan yang muluk-muluk lah ya. Maksudnya 3 juz saja kalau itu tercapai dengan bacaan yang baik, dengan hafalan yang benar itu sudah alhamdulillah gitu ya. Baik. Kemudian ya mungkin seperti itu Pak daripada konsep umum program tahfidz kita ya. Mungkin nanti kita bisa luaskan lagi dengan pembahasan yang lain. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Sangat jelas ya bahwasannya memang target atau konsep yang dibuat oleh antum adalah itu terstruktur ya Pak ya. Maksudnya ada sesi-sesinya, nggak langsung lengkap langsung ke atas. Itu memang dari murojaah dulu, dari tasin dulu, dari tasin dulu, terus kemudian menghafal, kemudian terus bermurojaah, nanti ada baru tahapannya setoran gitu ya. Setoran seperti itu ya. Kalau boleh tanya Ustadz, konsep seperti itu diterapkan dari siswa dari kelas berapa? Dari kelas 1 kah atau dari kelas 3, 4, 5, 6 atau bagaimana konsep seperti itu? Jadi target tersebut itu kita terapkan dari kelas 1. Kelas 1. Jadi kalau kelas 1 itu apa aja Sat? Contohnya misalkan dari surat-surat pendek kah atau dari surat-surat bawah atau dari surat-surat atas atau bagaimana? Betul Pak Ilham. Jadi di kelas 1 karena kita targetnya adalah 3 juz itu juz 30, juz 29 dan juz 28 ya. Jadi kita mulai dari juz 30, dari surat-surat yang pendek ya. Dari surat-surat pendek. Iya. Kemudian dari kelas 1 kita adakan untuk belajar membacanya itu menggunakan Iqra itu ya. Sampai kelas 3 itu sudah bisa atau selesai Iqra 6. Itu yang SD, yang kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 3. Berarti kelas 1 sampai kelas 3 itu baru Iqra dulu gitu ya, Pak? Iya, betul. Oh, gitu. Jadi baru ke kelas 3, 4, 5, 6 baru 5, 6 sudah mulai mendalami tentang Al-Qur'an dalam arti tahsinnya ya. Berikut dengan ilmu tajwidnya seperti itu. Iya. Tapi kalau bacaan-bacaan Al-Qur'annya Pak dari kelas 1 sudah ada Pak atau hafalan-hafalan
kayak hafalan Al-Quran, surat-surat pendek ada berarti ya? Tetap Ada. Nanti kan begini Pak Ilham. Jadi target tahfiz tersebut umpamanya kelas 1 itu dalam satu semester umpamanya ini ya. Ini kan alhamdulillah udah selesai satu semester ya. Ah. Jadi targetnya itu mereka menghafal itu dari surat An-Nas sampai Al-Qari'ah. Nah, itu Oh target ya gitu, seperti itu. baik. Untuk bacaannya Iqra. Bacaannya Iqra Oh, seperti untuk hafalannya dari surat surat An-Nas An-Nas sampai Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Baik, barakallahu fikum. Jelas. Barakallah. Baik. Pertanyaan kedua, Pak, bagaimana metode pembelajaran tahfiz yang digunakan ya? Apakah ada pendekatan khusus agar anak-anak ini lebih mudah menghafal? Ada nggak, Ustaz? Maksudnya metode cara untuk memudahkan anak-anak ini menghafal Al-Quran dengan pendekatan seperti apa? Baik, apa Ilham, untuk masalah metode pembelajaran gitu ya. Jadi kita itu berusaha menerapkan sebuah metodologi pertama tentang pemetaan halakoh. Oh, pemetaan Al-Quran. Jadi kita petakan halakoh itu berdasarkan kemampuan anak-anak. Oh, gitu, baik. Jadi nanti ada tiga halakoh ya, tiga kelompok gitu Iya. levelnya. Yang pertama itu kelompok mahir, itu kelompok yang istilahnya dia itu hafalannya itu udah bisa mandiri, sudah bagus. Kemudian yang kelompok kedua adalah kelompok yang tengah-tengah, gitu ya. Itu medium gitu ya. Itu yang hafalannya sedang-sedang saja gitu ya. Jadi nanti di kelompok yang paling bawah itu kelompok yang hafalannya itu masih susah itu Pak ya. Nah, dari tiga kelompok ini maka kita terapkan sebuah metode talaki ya. Talaki. Talaki itu maksudnya mengawal anak-anak yang dia itu masih belum bisa mandiri menghafal ya. Baik. Berarti lebih kepada halakoh yang paling bawah ya. Bawah. Halakoh yang low gitu ya. Jadi Iya. yang belum bisa menghafal sendiri kita talaki berdasarkan target yang telah kita terapkan gitu ya. Jadi yang tadi umumnya dari surat An-Nas sampai Al-Qari'ah, maka setiap pertemuan itu sudah ada targetnya masing-masing. Nanti di bulan ini targetnya surat apa, kemudian di pekan ini surat apa, maka di situ kita terapkan metode talaki. Tujuannya karena anak-anak ini kan belum bisa menghafal sendiri ya Pak Ilham. Bagaimana dia mau setoran sedangkan dia belum bisa menghafal sendiri, maka kita talaki kalau Talaki, seperti itu, ya. Berarti metodenya metode Metode talaki ya. talaki, ya, Ya, betul. baik. Masya Allah, barakallahu fikum. Karena anak-anak terkadang dengan metode talaki itu lebih mudah sebenarnya, Pak. Nah, Gampang diserap atau diingat karena ya sering ditalaki, diikuti, diajari, ya kan? Diikuti, dilantunkan, diikuti. Jadi metode seperti itu ya, kalau menurut saya bagus sih. Maksudnya bagi-bagi siswa yang memang masih di tahap apa tadi? Di tahap belajar tetap masih belajar, yang masih belum mampu membaca atau menghafal tadi dengan metode talak itu, menurut saya sih bagus. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, Ustadz Sulaiman, ada pertanyaan lagi, Pak. Ustadz, seperti apa sih mekanisme penilaian atau evaluasi dalam program tahfiz yang ada di SDIT Alisan Legenda ini? Metodenya? baik. Untuk masalah penilaian atau evaluasi, jadi setiap pekannya itu tetap kita evaluasi atau tetap kita nilai karena setiap hari kita kan punya jadwal ya Pak Ilham. Jadi 2 hari itu untuk tahsinnya, kemudian 2 hari untuk setoran hafalan atau talaki hafalan. Jadi setiap hari itu kita nilai gitu ya. Apakah anak ini dari segi bacaannya sudah bagus atau belum ya, atau dari segi hafalannya sudah lancar atau belum, maka di situ ada penilaian. Berarti setiap hari itu ada penilaian. Kemudian yang kita berjalan secara umum itu yang masuk ke dalam penilaian rapot gitu ya, itu nanti ada penilaian di tengah semester ya. Jadi di tengah semester itu nanti ada penilaian yang nanti masuk ke dalam nilai rapot ya. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaian di akhir semester ya. Kalau ini pas pekan kemarin alhamdulillah sudah selesai daripada ujian akhir semester ya, ujian tahfidz akhir semester. Dan yang terakhir nanti ada penilaian ini Pak, penilaian ujian tasmi 1 juz. Jadi bagi
anak-anak yang sudah selesai satu juz, maka di situ ada penilaian tasmi yang nantinya itu akan menghasilkan sebuah nilai ataupun mungkin ada sertifikat atau syahada seperti itu. Masya Jadi mungkin seperti itu penilaian daripada tahfidz kita di SDT Alisan Legenda. Masya Allah, barakallahu fikum. Atas penjelasannya Ustadz Sulaiman. Baik, apa bentuk dukungan sekolah Ustadz kepada para siswa agar konsisten dalam menghafal Al-Quran? Adapun ini Pak Ilham, bentuk daripada dukungan sekolah ya mungkin yang pertama yaitu sekolah itu memfasilitasi ya. Dalam hal ini Penting. karena sebuah pembelajaran itu kalau kurang kondusif ya kurang nyaman juga, jadi kurang berhasil gitu ya. Maka di sini dari sekolah itu menyediakan sebuah ini Ustaz, Pak, masjid ya, masjid buat tempat untuk halakoh anak-anak ya. Jadi biar dalam masjid ya, anak-anak itu bisa belajar lebih nyaman gitu kan, lebih tenang gitu kan, daripada mungkin di kelas ya. Kalau di masjid kan lebih luas dan lebih nyaman gitu ya. Kemudian tadi disinggung di awal ya bahwa program tahfidz ini adalah merupakan program unggulan. Ya, di antaranya kenapa disebut program unggulan? Karena kita menerapkan jam pelajaran tahfidz itu paling banyak Pak, daripada pelajaran-pelajaran yang lain. Gitu. Jadi dalam satu pekan itu pelajaran tahfidz itu mencapai 10 jam pelajaran. 10 jam. Kalau pelajaran yang lain kan rata-rata mungkin 2 jam atau 4 jam gitu ya. Iya. Nah ini tahfidz ini bisa nyampe 10 jam, berarti sekolah memfasilitasi biar tahfidz ini bisa berkembang dengan baik gitu ya, seperti itu. Kemudian ada ini Pak, dari pihak sekolah itu ada semacam reward lah ya, hadiah atau penghargaan buat anak-anak yang ini telah mencapai lulus tasmi 1 juz gitu ya. Nanti ada reward dari pihak sekolah. Kemudian juga bagi anak-anak yang sudah mampu menghafal dalam 1 bulan itu hafalannya paling banyak gitu ya, paling banyak. Kemudian dia itu dari orang tuanya juga aktif. Nanti ada semacam reward juga yang disebut dengan bintang halakoh gitu ya. Masya Allah. Mungkin seperti itu Pak Ilham ya, Masya Allah, tentang dari dukungan sekolah kepada program kita ini. Masya Allah, barakallahu fiik. Berarti benar-benar ya dukungan dari sekolah itu sangat ada ada feedbacknya ya untuk siswa yang memang konsisten dalam menghafal Al-Quran, dan sekolah juga mendukung, maksudnya memberikan fasilitas seperti ruang masjid. Jadi menggunakan ruang masjid ya Pak ya untuk halakoh tahfidznya. Baik, barakallahu fikum Ustaz Sulaiman atas penjelasannya. Mudah-mudahan penjelasan ini sangat mewakili ya penjelasan untuk sahabat alisan atau wali murid ya, yang mencari informasi tentang program unggulan yang ada di SID Alisan Legenda. Ada pertanyaan lagi Ustaz, bagaimana Ustaz peran orang tua dilibatkan atau tidak Ustaz dalam program tahfidz yang ada di SDIT Alisan Legenda? Baik Pak Ilham, ini pertanyaan yang sangat bagus. Bagus ya, maksudnya tentang peran orang tua. Jadi kalau boleh saya jawab ya, peran orang tua itu sangat-sangat penting Pak di program tahfidz buat anaknya gitu ya. Jadi bagaimana anak itu mau berhasil ataupun bisa mencapai target yang telah ditetapkan sekolah kalau dia itu tidak didukung sama orang tuanya. Minimal orang tua di sini adalah memberikan dukungan, memperhatikan ketika anaknya di rumah. Kan tadi udah disampaikan ya, setiap hari itu ada targetan yang harus dihafal oleh anak tersebut. Jadi kalau orang tua membiarkan anaknya, apalagi yang belum bisa menghafal sendiri gitu kan. Jadi di sini bisa merupakan penghambat bagi anak tersebut biar bisa di tahfidznya itu berjalan dengan baik Pak. Jadi sekali lagi peran orang tua itu
adalah betul-betul benar, sangat-sangat sangat penting gitu penting. bagi perkembangan anaknya. Soalnya sering kita ini Pak ya, sering kita alami gitu ya di pembelajaran Al-Qur'an itu ketika anak setoran umpamanya, dia itu tidak bisa ketika ditanya di rumah itu tidak ngapa-ngapain Pak ya. Jadi orang tua juga gak memberikan dukungan, istilahnya anak mah biarin aja lah, dia mau menghafal ya silakan, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi ini sangat menghambat pembelajaran tahfidz anak tersebut Pak ya. Seperti itu mungkin Pak. Masya Allah, barakallah. Jadi pentingnya peran orang tua itu memang sangat penting ya untuk bisa melihat atau mengkontrol atau ditanyakan di rumah, ditanyakan udah sampai mana hafalannya. Terus kadang-kadang juga orang tua mungkin harus bisa merojaah lagi ya. Betul. Mungkin salah satu untuk penghambat hafalan Al-Qur'an ya mungkin salah satu tadi ya. Semoga wali murid tidak ada seperti itulah ya Pak ya. Mudah-mudahan semoga wali murid itu juga Bapak Ibu mendukung program yang ada di SDIT Al-Ihsan Legenda ini dengan saling mengingatkan atau saling mengetahui program tahfidz yang ada di SDIT Al-Ihsan Legenda. Baik, barakallahu fikum atas penjelasannya Ustaz Sulaiman. Baik, selanjutnya Ustaz ada pertanyaan lagi. Ustaz, tentu selama pembinaan program tahfidz ini banyak kisah yang menarik yang tentunya ditemui Ustaz ya. Bisa diceritakan Ustaz salah satu kisah siswa yang mengalami perkembangan yang luar biasa yang ada di SDIT Al-Ihsan Legenda? Baik Pak Ilham, untuk kisah ya. Jadi pas kebetulan di hari ini ya kita hadirkan salah satu siswa kita ya, yang bernama Sayyidah Hasna Arif dari kelas 5D ya. Kelas 5D. Jadi kisahnya apa? Dia itu telah mencapai hafalan paling banyak Pak di antara siswa-siswa kita gitu ya. Jadi target kita kan 3 juz. Jadi Ananda Sayyidah ini sudah mencapai 7 juz Pak. Mudah-mudahan ini kan kelas 5 ya. Di kelas 6 bisa mencapai 10 juz lah. Masya Allah, barakallahu fikum. Amin, insyaallah. Kemudian selanjutnya dia itu di samping dia telah melebihi target hafalan yaitu 7 juz, maka dia itu juga sering mengikuti perlombaan Pak ya, perlombaan yang diadakan di luar sekolah umpamanya ya. Jadi dia mengikuti, alhamdulillah pernah meraih juara 2 itu ya di lomba MHQ. Selanjutnya dari prestasi dia pernah mendapatkan beasiswa tahfidz juga. Nah di situ bagi anak-anak yang menghafal lebih dari 3 juz maka dia itu nanti akan diseleksi. Alhamdulillah Ananda Sayyidah Hasna lolos di seleksi beasiswa tersebut ya. Alhamdulillah. Kalau nggak salah udah 2 kali, betul ya? Apa 3 kali ya? Iya, kurang lebih 2 kali ini dia lolos beasiswa. Jadi kalau kita dari kisah Ananda ini ya Pak, jadi di rumah itu dia itu rajin murojaah ya. Pertama rajin murojaah, kemudian menghafalkan yang besok mau disetorkan. Setelah itu, setelah murojaah mempersiapkan hafalan, dia itu menyetorkan ke orang tuanya. Jadi pas orang tuanya juga sangat support banget Pak. Maksudnya sangat mendukung sekali atas Ananda Sayyidah ini tentang perkembangan tahfidznya gitu. Jadi kemudian mungkin nanti lebih jauhnya lagi bisa ditanyakan ke anaknya tentang bagaimana cara dia itu menghafal, bagaimana cara murojaahnya, terus
kenapa dia bisa berprestasi, mungkin seperti itu ya Pak ya. Jadi Baik. yang saya hadirkan insya Allah dari Sayyidah Hasna ini adalah anak yang hafalannya paling banyak di sekolah kita, yang udah mencapai 7 juz seperti itu Pak. Baik, syukron jazakallahu khair atas penjelasannya. Baik, sahabat Alisan, alhamdulillah pada hari ini kita didatangi oleh siswa yang berprestasi di tahfiz Al-Quran. Mungkin kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Namanya siapa, Dek? Sayyidah Hasna Saidah Hasna Arif. Hasnah Harif. Hasna Arif. Hasnah Harif. Hasna Arif. Ya, Arif. Ya, baik. Hasna, insya Allah Bapak mau nanya-nanya nih sama Hasna. Hasna kelas berapa sekarang? 5D. Kelas 5D, Masya Allah. Bapak dapat informasi dari Ustadz Sulaiman bahwasannya kamu telah meraih salah satu prestasi yang baik, yaitu di tahfiz Quran ya. Tadi Pak Sulaiman mengatakan hafalannya sudah berapa juz, Pak? 7 juz. 7 juz, ya. Boleh nggak siapa namanya tadi? Saidah, boleh nggak diceritakan sedikit bagaimana sih metode kamu dalam mempelajari atau menghafal Al-Quran, untuk teman-teman nih ya kan yang mendengarkan atau yang melihat nanti bisa mungkin mengikuti kamu nanti trik-triknya seperti apa untuk cara mudah kamu menghafal Al-Quran. Saat umur 4 tahun, dulu belajar tahfiz di rumah tahfiz Al-Toh. Terus sering murojaah di rumah. Iya. Suka di storyin hafalannya. Berarti kamu setelah di halaqah di tahfiz Quran sampai rumah kamu murojaah lagi seperti itu. Terus Bapak mau nanya, trik untuk kamu nih bisa banyak menghafal Al-Qur'annya itu bagaimana? Maksudnya caranya bagaimana? Atau ada nggak trik untuk bisa memberitahu ke Bapak gitu atau ke teman-teman ya kan cara kamu menghafal Al-Qur'annya? Contoh misalkan 2 ayat, nanti besoknya 2 ayat lagi, atau misalkan sekarang 1 lembar nih ya kan 2 kali 3 kali diulang, besok nambah lagi selembar lagi, atau bagaimana? Kalau metode kamu bagaimana? Support dukungan juga, mungkin target sehari 10 baris ayat atau mungkin 5 ayat. Oh gitu. Untuk hafalan, terus murojaah juga di pengajian. Mungkin itu. Oh gitu. Berarti kamu baca 10 ayat atau 10 lembar nih? Apa 5 lembar? 10 baris. 10 baris gitu ya. 10 baris, kamu ulang, besoknya kamu setorin gitu ya. Setorin, habis itu nambah lagi 5 ayat lagi atau 10 ayat lagi, terus kamu ulang lagi, terus kamu setorkan seperti itu mungkin kali ya. Iya, Masya Allah, barakallahu fikum. Terus ada nggak kesulitan kamu dalam menghafal Al-Quran itu? Ada sih. Ada ya. Ada ketika apa? Mungkin mau murojaah. Pas lagi murojaahnya ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Terus kamu kemarin itu menang ini ya, apa namanya? Juara lomba ya. Itu di mana? Aji Al-Azhar Jaya Indah. Oh, Masya Allah, itu dapat juara 2 ya. Masya Allah, mudah-mudahan cerita kamu ini membuat inspirasi teman-teman ya, yang kakak kelas atau yang adik kelas ataupun yang sahabat Alisan yang ada bisa dapat motivasi ya, semangat belajar seperti kamu ya. Mudah-mudahan kamu juga selalu semangat
terus menghafal Al-Quran, dan mudah-mudahan kamu menjadi seorang hafizah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak boleh nggak mendengar Bacaannya. bacaan kamu? Mungkin berapa ayat Pak kira-kira nih? Ya sekitar 2 ayat lah. 2 ayat lah ya. Tapi itu juga di surat Al-Baqarah Pak. Surat Jadi Al-Baqarah. ayat-ayatnya lumayan panjang. Oh iya, Masya Allah. Boleh di Ustaz Soleman yang mendampingi bacaannya atau bagaimana? Baik, Ananda Sayyidah Hasna, silakan bisa dibaca ya surat Al-Baqarah ayat 130 sampai 132 ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم muslimun. Hasbuk. Ya, Nah, Masya Allah, barakallahu fikum, Masya Allah. Ananda Husna ya? Sayyidah Masya Allah. Wah, mudah-mudahan Allah selalu menjaga hafalan kamu dan selalu bertambah di jenjang-jenjang berikutnya untuk hafalan-hafalan selanjutnya. Baik, barakallahu fikum, Ustaz, kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan, bagaimana dengan siswa Ustaz yang memiliki tantangan, misalnya lambat dalam menghafal atau mudah lupa? Adakah kisah atau adakah pembinaan yang ada di SDIT Arisan Legenda? Baik, Pak Ilham, dalam perjalanannya gitu ya, proses pembelajaran tahfidz, hal-hal semacam ini pasti ada gitu ya. Jadi betul. Ada anak yang cepat lancar hafalannya, ada yang sedang-sedang saja, dan ada yang lambat atau dalam arti mengalami kesulitan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengatasi anak-anak yang mengalami kesulitan ya. Jadi begini. Anak-anak yang mengalami kesulitan tadi di awal sudah kita jelaskan, jadi dikelompokkan ya. Jadi tujuannya apa sih? Bukan mendiskriminasi ya. Jadi mengelompokkan anak-anak yang kurang bisa atau bagaimana, bukan, tapi memudahkan agar anak-anak tersebut itu bisa belajar lebih fokus gitu loh. Jadi pembelajaran itu lebih pas gitu ya. Nah, anak-anak yang seperti ini kita lebih kepada pembelajaran talaki ya, dalam arti mereka, hafalan mereka itu kita ajarkan. Jadi belum bisa kita lepas sendiri ya, mungkin dari bacaan ikro'nya ataupun hafalannya itu tetap kita kawal ya, maksudnya kita ajarkan ya, sesuai dengan targetannya. Mungkin targetan dalam satu hari itu satu baris, ya udah di anak-anak tersebut kita talakikan hafalan tersebut gitu ya. Terus yang kedua, tidak lupa juga kita selalu menjalin komunikasi dengan orang tuanya Pak ya. Betul, jadi betul. Biar orang tua itu mengetahui lah, setidaknya itu mengetahui bahwa anak ibu, anak bapak itu di sekolah belajarnya seperti ini. Jadi mohon istilahnya di rumah juga perlu dibimbing gitu kan. Di sekolah juga insya Allah kita bimbing seperti itu ya. Kemudian di samping itu Pak, jadi kalau pembelajaran Al-Quran kan sekarang di mana-mana banyak ya Pak ya. Betul.
mungkin ada TPA ya, apalagi mungkin di Al Ihsan sendiri ada taman tahfidz ya Pak ya. Jadi itu belajar di luar sekolah gitu ya. Jadi kita arahkan ya, kita anjurkan anak-anak yang seperti ini itu biar bisa mencari waktu tambahan Pak. Maksudnya belajar itu bukan hanya di sekolah ya. Karena di sekolah itu waktunya ya terbatas gitu ya. Jadi kurang mencukupi lah kalau kita hanya sekedar mengandalkan waktu di sekolah. Jadi kita arahkan anak-anak tersebut bisa belajar Al-Quran itu di luar jam sekolah seperti TPA dan yang lain sebagainya. Kemudian di ini Pak, khususnya di kelas 6 ya. Jadi kalau kelas 6 itu kan hampir lulus Pak ya. Jadi anak-anak yang terkendala seperti ini, maksudnya dia itu masih kesusahan, maka kita ada program percepatan Pak. Jadi percepatan tersebut itu khusus bagi anak-anak yang ketika mau lulus itu belum mencapai target kelulusan. Jadi ada waktu tambahan ya setelah pulang dari sekolah biar anak-anak tersebut itu bisa belajar lebih ya, dalam bimbingan ataupun dalam hafalan. Mungkin seperti itu Pak, ya. Pak Ilham ya. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Tapi penekanannya seperti apa? Misalkan contoh yang udah kelas 6 nih, tapi masih ada sedikit belum mencapai target-target. Nah, itu penekanannya seperti apa? Maksudnya apakah ada dites lagi atau diuji lagi bacaannya atau suruh menghafal lagi yang memang belum sesuai target gitu Pak? Jadi namanya di percepatan tersebut itu kan sebenarnya program khusus gitu ya Pak, program khusus jadi buat mengejar tahsinnya ataupun hafalannya gitu ya. Jadi ya lebih lebih fokus kepada anak-anak. Kalau ini kan jumlahnya sedikit ya Pak ya, namanya juga program tambahan gitu ya bagi anak-anak yang belum mencapai target. Jadi kan dibandingkan dengan belajar ketika di halaqah di waktu sekolah itu berbeda gitulah ya. Maksudnya karena kita memiliki mungkin anak yang jumlah sedikit kemudian waktunya banyak. Jadi belajar itu lebih fokus ya, dengan harapan ya pembelajaran itu lebih kena gitu, lebih fokus kepada anak-anak yang ini ya. Jadi biar minimal itu mereka itu ada tambahan tentang tahsinnya atau tahfidnya gitu kan. Jadi dari pihak sekolah itu ada semacam usaha gitu ya Pak. Jadi tidak semata-mata membiarkan gitu loh bagi anak-anak yang mengalami kendala keterlambatan seperti itu. Masya Allah. Berarti tetap ada pembinaan ya. Iya, untuk bisa benar-benar memaksimalkan target-target yang memang sudah ditentukan seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan adanya penambahan jam, tambahan jam untuk ditahfiz, yaitu mudah-mudahan memudahkan mereka untuk bisa benar-benar menyelesaikan target-target yang ada di sekolah. Baik, apakah ada momen yang sangat menyentuh dalam pendampingan tahfiz ini Ustaz? Kalau momen itu ada sih ya. Jadi ketika biasanya momen ini Pak, ketika anak itu sedang menjalani ujian tasmi 1 juz Pak. Jadi di sini itu benar-benar momennya itu apa ya? Jadi anak-anak itu butuh konsentrasi penuh itu ya. Karena 1 juz kan lumayan Pak ya. Betul. Bukan sedikit ya, bukan 1 halaman 2 halaman. Iya. Jadi momennya itu ketika anak ini pertama mungkin yang namanya ujian ya Pak ya, kadang kan bisa berhasil atau tidak gitu ya. Jadi ketika menjalani masa tasmi ini, kemudian anak ini belum berhasil ya, saya katakan belum berhasil itu sampai dia itu menangis sedih Pak. Jadi saya yang menguji juga ikut bersedih juga ya. Cuman di sini yang jadi pelajaran apa Pak? Maksudnya ketika anak ini gagal, bukannya patah semangat Pak, tapi tambah semangat, pengen mengulang tasmi tersebut biar lulus gitu ya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah dikasih kemudahan oleh Allah pada anak-anak kita ya, anak-anak yang belum berhasil gitu, yaitu dikasih semangat dalam hati mereka. Agar tidak patah semangat ketika akan melakukan ujian tasmi berikutnya gitu ya. Kemudian mungkin yang menggembirakan gitu ya Pak, ketika anak setelah
selesai satu juz kemudian melaksanakan ujian tasmi, maka dia itu ketika lulus ya itu mereka sangat gembira sekali gitu ya Pak. Jadi mungkin momennya seperti itu sih Pak. Maunya siswa kami itu bisa gembira, bisa senang ketika dia itu bisa melaksanakan ujian tasmi satu juz seperti itu Pak. Mungkin orang tua mungkin tersentuh juga kali Nah, ya iya mungkin itu. ya ketika lagi ujian tasmi. Emang kalau ujian tasmi itu di ujiannya itu terbuka atau memang tertutup, Pak? Apa memang ketika ujian tasmi itu apakah wali murid bisa menyaksikan atau bagaimana? Untuk sementara itu belum ya Pak ya. Jadi Iya. masih boleh dikatakan apa ya, masih tertutup. Jadi ada sebuah rencana. Hanya internal saja Iya, gitu internal. ya. Yang penting di situ kan penilaian ya, maksudnya bahwa anak ini itu berhak untuk melanjutkan ke juz berikutnya dan keduanya itu akan dikasihkan syahadah atau sertifikat bahwa anak ini telah melaksanakan tasmi satu juz seperti itu ya. Harapannya sih untuk kedepannya itu bisa live Pak, maksudnya kalau Iya. kita ada tasmi Ketika ujian tasminya, jadi siswa wali murid juga bisa menyaksikan gitu ya. betul ya. Seperti itu. Terus tadi yang dikatakan Ustadz, bagi siswa yang tidak lulus ya kan, tapi dia bersemangat. Apakah memang ada remedial gitu atau dia ketika lagi diuji tes tasmi gitu ya kan, dia nggak berhasil atau kurang nilainya, apakah ada remedial mengulang kembali gitu Ada. sampai benar-benar dia lulus? Ada Betul. ya? Betul ya Pak ya? Ada. Jadi ada anak itu mengulang sampai 3 kali Pak. Oh gitu, tapi dia nggak nyerah gitu ya? Nggak nyerah. Nggak Makanya nyerah, itu malah bikin semangat. Iya. Itu yang menurut saya momen sangat Sangat- berarti gitu loh. Masya Jadi Allah. semangat anak-anak itu tidak putus asa gitu meskipun dia itu nggak berhasil gitu loh. Iya, ketika Iya, itu, seperti tapi dia ngulang lagi, Betul. ngulang lagi sampai benar-benar dia berhasil. Masya Allah, itu yang mungkin momen-momen yang tadi yang sangat menyentuh ya Iya, dalam pendampingan tahfiz. Masya Allah, barakallahu fikum atas penjelasannya Ustaz Sulaiman. Baik, ada pertanyaan lagi Pak Ustaz. Menghafal Al-Quran tentu tidak lepas dari kendala. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh siswa dalam mempelajari Al-Qur'an. Al-Quran? Baik Pak Ilham ya. Kendala tentu ada dan tidak sedikit, malah banyak gitu ya Pak kendalanya. Di antara kendala anak-anak yang mempengaruhi hafalan mereka yaitu yang zaman sekarang itu sudah bukan hal yang ini lagi apa ya, bermain gadget Pak, bermain HP itu Iya. sangat mempengaruhi Itu sekali Pak. mempengaruhi. Betul. Oh, iya, Jadi kalau mungkin bisa dinilai gitu ya, anak-anak yang benar-benar tidak bermain game online ataupun bermain HP di rumahnya, sama anak yang benar-benar dia itu mungkin ya HP itu hanya sekedarnya aja Pak. Iya. Itu sangat berbeda sekali. Berbeda ya, Iya. bisa dilihat ya perbedaannya ya. Soalnya nanti kalau dia sudah bermain itu dampaknya kan kecanduan Pak. Betul. Jadi ketika sudah kecanduan itu dia itu kalau suruh memilih itu lebih memilih bermain game daripada dia itu murojaah atau bagaimana. Seperti itu ya Pak. Karena faktanya kita bisa melihat Pak, ketika anak yang sudah kecanduan dengan gadgetnya, gamenya gitu ya, dia itu mampu bermain berjam-jam Pak. Tapi ketika disuruh menghafalkan Al-Quran murojaah, baru 15 menit aja sudah capek katanya Pak. Gitu ya. Nah, nanti mungkin itu ya Pak, pertama bermain gadget gitu itu sangat mempengaruhi. Kemudian tidak adanya kontrol dari orang tua juga Pak. Itu kendala juga ya. Kendala, Jadi ya. jadi meskipun kita sudah mungkin sebagai orang tua sudah menyekolahkan anaknya gitu ya, cuman ya sebenarnya nggak lepas nyampe situ sih Pak. Tetap ada masih tanggung jawab kita mengontrol belajar anak di rumah. Terus mungkin yang ketiga
karena jarang murojaah Pak. Oh, Jarang murojaah. jarang murojaah itu juga bikin Betul, kendala ya. bikin kendala. Bikin kendala Soalnya untuk sering kita dapati gini Pak, ketika anak mengaku sudah hafal 3 juz umpamanya, ketika kita coba suruh baca di juz ini, di surat ini, banyak yang ini Pak, banyak yang pada lupa gitu. Makanya tahfidz itu sebenarnya tidak bisa lepas dari yang namanya murojaah Pak. Terus sebenarnya itu udah satu paket itulah ya. Tahfidz ya ada murojaah. Kalau enggak ya hanya menghafal tapi istilahnya lupa gitu. Seperti itu Pak mungkin kendala-kendalanya Pak. Oke, baik, Masya Allah atas penjelasannya. Baik, ini sedikit saya mau bertanya kepada Saidah. Saidah tadi Ustadz Sulaiman mengatakan adalah kendala salah satu susahnya menghafal Al-Quran dalam mempelajari atau menghafal Al-Quran diantaranya yaitu tadi tentang gadget, ya kan, sering banyak nonton gadget atau sering main game, ya kan, atau sering jarangnya murojaah. Kalau boleh tahu, Saidah itu kalau di rumah itu murojaah berapa kali dalam kalau malam hari itu? Mungkin 2 kali. 2 kali ya, 2 kali. Jadi di sekolah murojaah, ya kan, disetorin, terus sampai rumah murojaah lagi gitu. Diulang lagi bacaan Al-Qur'annya seperti itu. Terus ke selanjutnya kalau pengalaman kamu dengan menghafal Al-Qur'an dengan main-main gadget itu bagaimana? Apa sering kamu main gadget atau bagaimana? Apakah memang nggak pernah main gadget, ya kan, sehingga hafalanmu banyak gitu? Gimana, ceritakan bisa pengalaman kamu? Main game kan di rumah? Main game atau main gadget? Aku nggak dibolehin main game. Oh, Masya Allah, nggak boleh main game ya? Boleh nonton Sabtu Ahad. Oh, boleh nonton Sabtu Ahad. Tapi kalau dari Senin sampai Jumat nggak boleh. Masya Allah. Jadi memang lebih banyak ya Pak ya, lebih banyak anak-anak itu menghafal murojaahnya ya. Iya. Ya, ketimbang anak-anak itu menggunakan sering bermain gadget sehingga bisa terhambat hafalannya. Betul. Wah, mudah-mudahan anak-anak bisa mendengar dan bisa mengambil manfaat dari cerita ini. Baik, selanjutnya apa strategi yang diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Kira-kira ada strategi nggak untuk menerapkan nih atau mengatasi tantangan anak-anak yang memang susah dalam menghafal Al-Quran? Baik Pak, tadi kan kita bicara kendala gitu ya Pak. Sekarang mungkin strateginya ya menghadapi kendala tersebut. Jadi mungkin ada ya di antara usaha-usaha kita itu ya, kita adakan monitoring hafalan Pak. Betul. Jadi monitoring hafalan itu kita sampaikan ke orang tua wali murid melalui grup WA atau grup halakoh gitu ya. Jadi agar anak-anak di rumah itu terpantau Pak, benar-benar dia itu menyiapkan hafalannya dan murojaah seperti itu. Terpantau oleh guru atau oleh guru juga? Oleh guru juga. Karena nanti kita mungkin bisa bikin list ya, list murojaah, list menyetorkan hafalan baru gitu kan bagi anak-anak yang besok akan setoran gitu, seperti itu. Mungkin juga dengan melalui buku mutabaah Pak. Jadi kita catat di buku mutabaah anak ini sampainya seperti ini. Nanti ada PR gitu loh Pak. PR di buku tersebut agar bisa dikerjakan di rumah gitu ya. Oh, berarti di SD itu Yayasan ini berarti ada buku panduan ya. Ada buku apa namanya Pak? Sebenarnya itu buku monitoring. Buku monitoring. Iya. Yang situ riwayat anak siswa dalam proses pembelajaran hafalannya sampai mana, terus betul. Seperti apa tuh Pak?
Jadi di buku monitoring itu, buku mutabaah namanya ya. Jadi itu hasil pembelajaran dalam satu hari itu dicatat Pak. Ya. Jadi anak ini hafalannya nyampe sini ya. Kemudian murojahnya surat ini gitu. Jadi di situ ada semua. Jadi kalau buku tersebut dibuka sama orang tua di rumah, insya Allah nanti orang tua tuh tahu besok itu setorannya apa gitu kan. Gitu. Seperti itu. Masya Allah. Itu yang pakai buku, nanti yang pakai grup halako itu juga ada seperti itu Pak. Masya Allah. Baik, syukuran jazakallahu khair atas penjelasannya Ustadz Sulaiman. Baik Ustadz, apa harapan terbesar untuk siswa-siswa SDIT Al-Ihsan Legenda dalam menjalankan atau dalam perjalanan menghafal Al-Quran Ustadz? Apa harapan terbesar Ustadz? Jadi harapan kita ya dengan adanya pembelajaran Al-Quran di SDIT Al-Ihsan Legenda itu bisa membentuk karakter anak-anak didik kita biar menjadi akhlak yang Qurani. Dalam arti apa? Maksudnya bukan hanya sekedar menghafal Pak, tapi benar-benar akhlak mereka terus perilaku mereka itu mencerminkan daripada Al-Quran itu sendiri. Iya, ya. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar dihafal. Makanya tadi disampaikan ada pelajaran tafsirnya juga Pak, tafsir secara umum gitu kan. Setelah kemudian harapan kami juga kami berharap sekolah ini menjadi wadah bagi anak-anak yang ingin menjaga Al-Quran Pak, menjaga kitabullah ya. Jadi kita berusaha agar anak-anak didik kita menjadi para penghafal Al-Quran gitu ya. Kemudian mungkin harapan terbesar kami yaitu Pak, jadi ketika kita sudah menghafalkan Al-Quran, jangan lupa lagi untuk dimurojaah. Karena betul. Tanpa adanya murojaah itu hafalan itu gampang sekali hilangnya Pak. Iya, betul. Seperti itu Pak. Mungkin itu harapan dari kami ya selaku daripada koordinator Al-Quran di SDIT Al-Ihsan Legenda. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas penjelasannya Ustadz Sulaiman, itu sangat berkesan sekali ya, atas harapannya. Mudah-mudahan siswa-siswa yang ada di SDIT Al-Ihsan ini bisa, tadi Ustadz sampaikan harapannya mudah-mudahan tercapai semua. Amin. Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya dan kisah inspiratif hari ini dengan Sayyidah. Mudah-mudahan Sayyidah ini menjadi inspiratif ya untuk teman-teman yang di luar atau teman-teman yang ada di Al-Ihsan gitu kan, mengikuti perjalanan kamu dalam menghafal Al-Quran, bahwasannya kamu tuh lebih banyak menghafal Al-Quran, murojaah, mengulang lagi, terus setoran lagi daripada main HP. Ya Sayyidah ya? Iya, Masya Allah. Dan bacaannya Masya Allah sangat bagus sekali, tartil, suaranya bagus. Mudah-mudahan nanti di segmen berikutnya Bapak mau mengundang kamu nih untuk bacaan Al-Qurannya. Kira-kira kamu bersedia? Insya Allah ya. Ya, baik. Untuk keluarga besar SDIT Al-Ihsan Legenda, untuk yang menyimak podcast kali ini, saya ucapkan jazakallah khair atas perhatiannya dan dukungannya. Semoga kegiatan podcast kali ini sangat bermanfaat dan bisa menjadi ibroh bagi teman-teman atau siswa-siswa yang mendengar podcast kali ini. Sahabat Al-Ihsan, jangan lupa di subscribe channel kami agar selalu mendapatkan informasi video-video terupdate dari kami, dan dukung terus kami agar kami bisa selalu memberikan yang terbaik insyaallah. Semoga Allah memudahkan langkah-langkah kita dalam kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.